Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Matematika Seru, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemarin kita udah bahas tentang ukuran sudut. Sekarang kita akan lanjut ke perbandingan trigonometrinya. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Di sini ada segitiga ABC dengan siku-siku di C. Untuk sisi yang berada di depan sudut A kita namakan sebagai sisi A. Lalu untuk sisi yang berada di depan sudut B kita namakan sebagai sisi B. Dan untuk sisi yang berada di depan sudut C kita namakan sebagai sisi C. Untuk sisi C ini kita sebut dengan hipotenusa atau sisi miring. Disebut juga sebagai sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Lalu untuk sisi A dan sisi B ini kita sebut dengan kaki siku. Nah, pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Untuk mencari sisi terpanjang atau sisi C-nya ini, rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu untuk mencari sisi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan untuk mencari sisi B, rumusnya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Contoh, di sini ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisinya yaitu 3, 4, dan R. Ada salah satu sisi yang belum diketahui yaitu sisi R. Sisi R ini berada di depan sudut siku-siku, berarti dia disebut dengan sisi miring atau sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Berarti dia pakai rumus yang pertama, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti rumusnya R kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah ini ya, R kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kuadratnya mau kita hilangin, jadi di sebelah kanan kita kasih tanda akar. Jadi R sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat yaitu 9, 4 kuadrat 16, 9 ditambah 16, 25. Akar 25 sama dengan 5. Berarti R-nya di sini sama dengan 5. Sekarang kita lanjut ke perbandingan trigonometri. Di sini kita akan menentukan sisi depan, sisi miring, dan sisi sampingnya. Saya letakkan sudutnya di A, maka sisi yang berada di depan sudut A dinamakan sebagai sisi depan. Lalu sisi yang berada di depan sudut C dinamakan dengan sisi miring. Dan sisi yang berada di samping sudut A berimpit dengan sudut siku-siku dinamakan sebagai sisi samping. Untuk perbandingannya di sini ada 6, ada sinus, kosinus, tan, kosekan, sekan, dan cot tangen. Untuk yang pertama sin A. Pusat sudutnya di A ya. Rumusnya demi depan
depan per miring, depan per miring, A per C. Lalu untuk cos A, samping per miring, sami, B per C. Dan tan A, desa, depan per samping, A per B. Lalu untuk kosekan A, kosekan A itu kebalikan dari sin A itu demi. Untuk kosekan berarti mi D, C per A. Lalu selanjutnya sekan A kebalikan dari cos A, sa mi ya, jadi mi per sa, C per B. Selanjutnya cotangan A kebalikan dari tan A, D per sa, jadi sa per D. Untuk sisinya yaitu B per A. Nah, dari perbandingan ini didapatkan rumus untuk kosekan A sama dengan 1 per sin A ya. Lalu sekan A sama dengan 1 per cos A. Selanjutnya cotangan A sama dengan 1 per tan A. Contoh 1. Di sini ada gambar segitiga siku-siku. Carilah nilai perbandingan trigonometri berikut. Sudut siku-sikunya berada di K, kemudian pusat sudutnya berada di L. Sekarang kita cari dulu sisi-sisinya. Untuk sisi yang berada di depan sudut L dinamakan dengan sisi depan, kita singkat dengan D. Lalu sisi yang berada di depan sudut siku-siku kita sebut dengan sisi miring, kita singkat dengan mi ya. Sisi yang berada di samping sudut L dan berimpit pada sudut siku-siku kita namakan dengan sisi samping. Nah, untuk sisi sampingnya di sini 8, panjang sisi miringnya 10, lalu sisi depannya ini belum diketahui. Kita cari dulu dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Km kuadrat sama dengan 10 kuadrat, ini sisi miringnya dikurang 8 kuadrat sisi sampingnya. Kuadratnya kita hilangin, di ruas kanan kita tambah akar kuadrat ya. Km sama dengan akar 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 10 kuadrat 100 dikurang 8 kuadrat 64. 100 dikurang 64 sama dengan akar 36. Akar 36 sama dengan 6. Berarti sisi depannya di sini 6. Selanjutnya kita cari ke-6 perbandingannya. Yang pertama ada sin L demi, depan per miring. Depannya tadi 6, miringnya 10, jadi 6 per 10. Lalu cos L sami, samping per miring, sami 8 per 10. Lalu tan L itu desa, depan per samping, D-nya 6, sampingnya 8. 6 per 8. Selanjutnya kosekan L itu kebalikan dari sin L, kebalikannya ya, jadi 10 per 6. Lalu ada sekan L, mi per sa, kebalikan dari cos L, 10 per 8. Selanjutnya cotangan L, kebalikan dari tan L, sa per D, berarti 8 per 6. Contoh 2. Diketahui segitiga PQR siku-siku di R. Jika panjang PQ sama dengan 3 cm dan PR sama dengan 2 cm, tentukan A sin P, B cos P, E tan P. Di sini kita gambar terlebih dahulu ya segitiga siku-sikunya.
Untuk siku-sikunya berada di R, lalu pusat sudut yang akan kita cari perbandingannya itu di P. Panjang PQ-nya 3 cm, lalu panjang PR 2 cm. Sisi yang berada di depan sudut P ini kita sebut dengan sisi depannya, singkat D. Lalu sisi yang berada di depan sudut siku-siku kita sebut dengan sisi miring nih ya. Kemudian sisi yang berada di samping sudut P ini kita sebut dengan sisi samping atau sal. Sekarang ada salah satu sisi yang belum diketahui, kita cari dulu sisinya. Sisi QR atau sisi depannya, QR kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Kuadratnya kita hilangkan ya. Lalu ruas kanannya kita tambah akar kuadrat. QR sama dengan akar 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2 pangkat 2, 4, 9 dikurang 4, sama dengan 5 akar 5 cm QR-nya ya. Berarti sisi depannya akar 5 cm. Lanjut ke perbandingannya untuk yang A, sin P. Ingat-ingat ya, rumusnya itu sin demi cos sami tan desa. Untuk sinnya demi depan per miring, depannya akar 5, miringnya 3, jadi akar 5 per 3. Cos P nya sami, samping per miring, sampingnya 2, miringnya 3, jadi 2 per 3. Lalu tan P desa depan per samping, depannya akar 5, sampingnya 2, akar 5 per 2. Contoh 3. Diketahui tan theta sama dengan 1 per 2 akar 5. Tentukan cos theta dan kosekan theta. Nah, untuk tan theta-nya sama dengan 1 per 2 akar 5. Ini bentuknya kita bisa ubah menjadi akar 5 per 2. Untuk tan itu rumusnya D per sa ya. Kita ingat-ingat ya, di sini rumusnya sin demi cos sami dan tan desa. Nah, untuk sisi yang belum diketahui di sini berarti sisi miringnya. Kita cari sisi miringnya terlebih dahulu ya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Berarti Mi sama dengan akar D kuadrat ditambah Sa kuadrat. Untuk sisi depannya yaitu akar 5, berarti akar 5 pangkat 2 ditambah sisi sampingnya 2 pangkat 2. Nah, untuk akar ketemu kuadrat itu hilang ya, kita tulis 5-nya aja, ditambah 2 pangkat 2, 4, jadi 5 ditambah 4, 9, akar 9 sama dengan 3. Lanjut kita cari nilai perbandingannya ya. Yang pertama untuk cos theta. Cos theta itu sami ya, samping per miring. Sampingnya di sini 2, miringnya 3, jadi 2 per 3. Selanjutnya kosekan theta. Untuk kosekan theta itu rumusnya Mi per D. Kebalikan dari sin ya, kalau sin itu demi depan per miring. Untuk sisi miringnya yaitu 3, sisi miringnya 3 di sini, sisi depannya akar 5 ya, jadi 3 per akar 5.
Nah, ini penyebutnya masih bentuk akar. Sekarang akan kita rasionalkan dulu ya, untuk mengubah bentuknya aja ya, tidak mengubah nilainya. Jadi dikali akar 5 per akar 5. 3 dikali akar 5 sama dengan 3 akar 5. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Jadi 3 per 5 akar 5. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.